Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Arasid dengan NIM 22114400013, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang. Di sini saya akan memaparkan hasil ujian DCS dengan soal pada kondisi awal tangki T201 ini berada kosong dan katup FB terbuka penuh. Saat saklar pada sek start ditekan, maka kondisi LIC 201 akan menjadi auto close loop. Semua kondisi akan mengikuti seperti yang diinformasikan dalam diagram aliran atau flowchart. Pada flowchart ini dapat dijelaskan yang pertama mulai, kemudian masuk ke flva.pv dengan nilai 1, jika iya lic 201.sv sama dengan 100, jika tidak lfb.pv sama dengan 1, jika iya lic 201.sv nilai 0, jika tidak lic 201.pv lebih dari 70, jika iya lfla.pv sama dengan 1, jika tidak lic 201.pv lebih 70, jika iya lfla.pv sama dengan 0, jika tidak lic 201.pv lebih dari 30, jika iya lflb.pv sama dengan 1, jika tidak lic 201.pv kurang dari 30, jika iya lflb.pv bernilai 0, kemudian N. Terus masuk ke software VMware Station, masuk ke function block. Nah, pada function block ini terdapat level transmitter di blok PAO, proses indikator output. Nah, proses indikator output ini bertugas untuk mengelola komunikasi data antara sistem DCS dan perangkat lapangan seperti sensor dan aktuator. Nah, function block PAO ini dikirim ke PFI, yaitu proses variabel input, berfungsi membaca variabel proses dari sensor, mengubah data, dan meneruskan nilai untuk diproses lebih lanjut. Kemudian masuk ke PID. PID ini menjalankan fungsi kontrol proporsional, integral, derivatif yang merupakan inti dari pengendalian umpan balik dalam sistem industri. Nah, kemudian di sini terdapat level valve 201, kemudian masuk ke kontrol valve 201. Kemudian di sini ada seks 201 ST16. Pada isi seks 201 ST16 ini terdapat tag name data item, yaitu start.pv. Jika on, maka switch valve 1 akan on. Kemudian lsh.pv ini on, maka switch 1 akan off. Switch 2 akan on. Kemudian an010.pv akan on. an011 akan on. Jika lsl.pv on, maka sv1.pv ini akan on, sv2.pv akan off. Kemudian lic 201 modenya berbentuk manual. Kemudian di sini ada calculation. Calculation ini berfungsi sebagai
eksekusi perhitungan logika atau matematika kostum berdasarkan variabel proses, dan untuk memprogram kontrol level otomatis. Pada calculation ini dapat diatur dengan cara edit detail, maka di sini akan membuat coding pemrograman yang berisi jika sf1.pv nilai 1, maka lic201.sv sama dengan 100. Jika sv2.pv bernilai 1, maka lic201.sv bernilai 0. Jika lic201.pv kurang dari 70, maka lsh.pv bernilai 1. Jika lic201.pv kurang dari sama dengan 70, maka lsh.pv sama dengan 0. Yang terakhir, jika lic201.pv kurang dari 30, maka lsl.pv sama dengan 1. Jika lic201.pv lebih besar sama dengan 30, maka lsl.pv sama dengan 0. Kemudian selesai. Kemudian masuk ke faceplate. Nah, faceplate ini terdapat lic201, LSH atau level switch high, LSL level switch low, SV switch valve 1, SV2 start on off, AN01 merupakan alarm level tinggi, AN011 merupakan alarm level rendah. Nah, pada tampilan faceplate ini, semisal ditekan start, di bagian start ditekan on, maka LIC akan berubah menjadi auto, SF1 bernilai 1, LSH bernilai 1, dan SF1 ini maka bernilai 1. Semisal ketika menekan off, maka LIC akan berubah manual, SF2 bernilai 1, SF1 bernilai 1, LSH bernilai 1. Kemudian masuk ke simulasi sistem kontrol otomatis, sistem kontrol level otomatis. Nah, pada sistem kontrol otomatis ini terdapat fuel oil markup. Di sini semisal kurang dari 30%, maka maka valve 1 akan membuka dan valve 2 akan menutup. Jika di atas 70%, valve 2 akan membuka dan valve 1 akan menutup. Kemudian presentasi atau pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semisal jika ada salah kata, mohon dimaafkan ya.